hari tenang sampai pada puncak pelaksanaan pilkada serentak tanggal 27 November hari Rabu. Yang pertama tentu kami minta bantuan kepada panjenengan untuk bersama-sama mensosialisasikan, karena kami yakin bahwa sampai saat ini belum banyak masyarakat Wonosalam yang tahu ketika ditanya kapan pilkada masih belum bisa menjawab tanggal berapa dan hari apa. Belum tentu juga yang hadir ini tahu. Makanya panjenengan sebagai pegiat media sosial, saya yakin panjenengan aktif, kami mohon bantuan. Yang pertama dibantu sosialisasi. Selain sosialisasi masalah pelaksanaan, kami juga mohon bantuan panjenengan untuk pengawasan partisipatif, bahwa hari ini peran sosial media sangat-sangat masif. Bahkan kadang kita seringkali karena dipengaruhi sosial media, kita lebih menilai sesuatu itu dari apa yang kita dengar daripada apa yang benar-benar kita lihat. Oleh karenanya kami mohon bantuan panjenengan terhadap berita-berita yang melalui panjenengan yang panjenengan terima. Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah verifikasi terlebih dahulu, kebenaran informasinya, sumbernya dapat dipercaya atau tidak. Jangan asal kemudian yang penting viral, yang penting sensasi. Jadi mohon yang pertama adalah membantu untuk memverifikasi apakah informasi ataupun berita yang beredar itu benar-benar terjadi atau tidak. Karena kadang-kala kita lebih memburu bagaimana saya menjadi orang yang pertama menyampaikan informasi ini, sehingga orang menyangka bahwa saya adalah orang dalam, sehingga orang WA saya nggak pakai mukadimah macam-macam, langsung info gitu. Info ngopi tok, info dolan dan lain sebagainya, info kuliner, info WA. Maka kita seolah sebagai penyedia yang paling utama dalam informasi di wilayah Kecamatan Wonosalam. Jadi yang pertama verifikasi. Yang kedua kami sangat berharap bahwa kita semuanya bisa mengkritisi. Kita tidak hanya sebagai pihak yang menyambungkan informasi, tapi juga membantu menyaring. Tentu kita sudah mendengar bahasa saring sebelum sharing. Jadi panjenengan semua kita tentu berharap, khususnya di wilayah Wonosalam, membantu untuk memfilter mana yang itu informasi ataupun berita-berita yang memang benar-benar terjadi ataupun tidak. Utamanya yang sangat-sangat krusial pada tahapan pemilihan atau pilkada pada tahun 2024 ini. Utamanya juga yang sedang naik potensinya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Kasek tadi, agaknya dalam kehidupan sehari-hari di tongkrongan kita itu biasa-biasa saja. Tapi entah kenapa di sosial media agaknya hawanya lebih, tensinya lebih naik, apalagi masalah kampanye. Belum lagi di Kabupaten Jombang khususnya, paslon itu hanya 2, head to head bahasanya, kalau nggak A ya B. Karena kalau di sosialisasinya benar KPU, golput jangan ya B ya kan. Jadi tentu pilihan kita itu hanya 2 itu, kalau nggak A ya B. Kalau memang paslonnya lebih dari 2, tentu tensinya tidak setinggi hari ini yang sedang kita alami, luar biasa. Jadi mohon izin kami depan Mas Kecamatan Wonosalam, selain Bapak Ketua di bidang SDM, kemudian Mas Raja dari pencegahan, kami di penanganan pelanggaran, hampir setiap hari, setiap malam itu melek. Meleknya bukan melihat berita sosial media, bukan, menunggu pemberitahuan dan STTPK, pemberitahuan tentang kampanye. Jangan-jangan besok ada kampanye. Kalau ada kegiatan kampanye pasti kita komunikasikan itu sebagai bentuk pencegahan supaya di Wonosalam ini khususnya tidak terjadi yang namanya dugaan pelanggaran. Ini juga kami sangat mohon bantuan peran panjenengan, karena kadang kami sering menerima kiriman video-video ini. Ada sempat beberapa waktu yang lalu ketika Pileg Pilpres dikirimi gambar pemasangan APK tidak pada tempatnya, tapi kemudian tanpa verifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi ternyata bukan di Wonosalam, di Mojokerto, yang waktu itu Kendure durian
ada calon caleg di situ di dalam bannernya Kenduren Wonosalam, kemudian langsung dikirim kepada kami ribut dengan berbagai macam bumbu masak itu. Ternyata setelah diverifikasi wilayahnya adalah di wilayah Mojoagung. Nah, tentunya kami berharap bahwa berita-berita seperti ini yang muncul di sosial media tidak langsung, apalagi dari panjenengan, jangan sampai ketika panjenengan adalah bagian dari media-media yang menurut kami adalah sumber-sumber yang terpercaya, kemudian menyampaikan informasi yang kita khawatirkan seperti tadi, maka pasti akan ribut juga, apalagi masyarakat. Jadi yang terakhir, selain verifikasi kemudian kritisi, kami berharap kita semua yang ada di sini turut mengedukasi kepada masyarakat bagaimana sampaikan sesuatu yang memang itu benar, tapi jika tidak benar andai kata panjenengan menerima, cukup berhenti di panjenengan, jangan diteruskan kepada yang lain. Ini adalah harapan kita semuanya, sehingga tahapan-tahapan dalam pemilihan ini berjalan dengan baik, khususnya di Wonosalam, semoga bisa aman, lancar, dan menghasilkan pemimpin yang memang punya kredibilitas sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih, saya kira itu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu fi sabilil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Pak Asep dan Mas Yazid, beberapa banyak hal yang tadi disampaikan. Yang pertama, pengawasan partisipatif, ya memang begini. Kami di jajaran Panwaslu Kecamatan Wonosalam ini memang jumlahnya di kecamatan cuma ada 3, nanti di desa ada 1, nanti per TPS cuma ada 1. Jadi kami mengharap peran serta masyarakat ikut serta dalam pengawasan. Jadi selain ikut menyukseskan dalam penyelenggaraannya, juga kami berharap karena Bapak Ibu saya yakin juga teman-teman dari generasi Z ini juga mempunyai peran penting di masyarakat. Kami ingin peran serta jenengan yang tadi saya sampaikan sebagai ladang ibadah jenengan ikut mensukseskan pemilihan serentak khususnya di Kecamatan Wonosalam. Terus tadi masalah konten di media sosial, memang kami juga berharap Bapak Ibu juga ikut mensosialisasikan pencegahan politik uang, politisasi sara, dan kata hari ini pencegahan untuk ujaran kebencian dan berita hoax di media sosial. Jadi harapan saya dari diundangnya Bapak Ibu semuanya pada hari ini bisa mengedukasi masyarakat juga tidak karena tadi masih sampaikan, karena sekarang ini banyak media sosial itu intinya ya di TikTok kan potongan-potongan itu. Saya kira yang hadir hari ini kan juga secara followernya sekarang banyak sudah lumayan banyak. Dan tinggal nanti bagaimana jenengan itu kan dengan yang pengikut-pengikut jenengan ini dari tampilan yang jenengan sampaikan itu bisa sebentuk edukasi jenengan kepada masyarakat yang ada di khususnya di Wonosalam. Tetapi kalau jenengan sekali upload kan mungkin tidak hanya Wonosalam. Gitu. Jadi hari ini saya juga mungkin nanti berharap Bapak Ibu juga bisa berperan serta membuat konten yang isinya pencegahan bisa politik uang, bisa pencegahan politisasi sara, pencegahan ujaran kebencian, dan bisa nanti diupload. Kami nanti akan menilai. Mungkin kalaupun ribetnya nggak besar, kami harapkan nanti ada ribet bagi jenengan yang mungkin bisa membuat konten yang isinya tadi ada pencegahan politik uang dan politisasi sara. Yang kedua, pencegahan untuk ujaran kebencian dan berita hoax. Nanti kami mungkin akan kami undang nanti waktu kita akan mengadakan doa bersama menjelang pemilihan. Jadi yang mungkin yang jadi fokus pendidikan kami kan dari isinya, dari materinya. Yang kedua mungkin dari berapa kali ditontonnya, berapa kali kan bisa dilihat juga. Nanti seberapa, maksudnya efeknya pasti luar biasa. Saya yakin luar biasa. Harapkan dengan kehadiran jenengan semua, saya yakin tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Kasek, Mas Yazid, nanti materi Pak Sofwan, itu kan di media sosial sekarang ini kan luar biasa dibanding dunia nyata yang sekarang ini. Dalam pemilihan serentak ini kayaknya dimayu-mayu, khususnya di Wonosalam wis dalam apa-apa lah, kayak sampai masyarakat tidak tahu. Coba sampai tanggal piro jangan. Apa ada apa gambare wae.
Nanti itu nggih. Jadi harapan kami dengan tadi bisa membuat konten yang isinya tadi pencegahan-pencegahan tadi, terus yang nanti akan kami nilai dan mungkin nanti rewardnya yang ada reward lah. Nanti seperti apa nanti kita diskusikan tadi agak mendadak nih. Nanti waktu doa bersama menjelang pemilihan akan kami undang yang mungkin ada penilaian yang tertinggi. Jadi itu dari saya, nanti materi dari Mas Raja. Kalau memang ada yang mau di-sharingkan, hari ini kita santai saja, ada kopi, ya, mungkin nanti sambil ngopi, nggak usah serius-serius lah. Kalau intinya kita diskusi bagaimana tadi, karena kami itu kan dalam penanganan pelanggaran kan fokus ada dua sumber, dari temuan tim kami sendiri, yang kedua dari laporan masyarakat. Laporan masyarakat sendiri kan itu kan dari peserta, dari pemantau pemilihan yang diverifikasi KPU, dan masyarakat sendiri yang masuk dalam DPT setempat. Jadi orang mau jagung melaporkan di Wonosalam tidak bisa, harus orang Wonosalam sendiri. Jadi jangan kan orang Wonosalam semua. Jadi kalaupun ada kritik, ada saran, monggo. Kalau memang menemukan seperti ini bagaimana, nanti kita komunikasikan dan kita monggo. Kita terbuka di kami di media sosial kami, nomor teleponnya juga ada. Jadi dengan kalau memang ada hal-hal yang memang mau dikomunikasikan dengan kita dengan lapang dada, dengan pintu terbuka monggo dikomunikasikan. Itu saja dari saya, monggo nanti diikuti materinya. Kalau ada hal yang memang perlu ditanyakan, perlu di-sharingkan atau ada penambahan mungkin yang mungkin kami belum tadi sampaikan, mungkin kelewatan, monggo. Itu saja dari saya. Moga materinya nanti bermanfaat, dan tadi monggo nanti tadi sedikit ada bukan kompetisi lah, mungkin kita juga ini lah, dengan juga berperan serta. Nanti kita lihat kan dari pariwisata Wonosalam, dari IWI mungkin pribadi sudah bisa, dari Kenjet yang kami undang hari ini, mungkin dari Karang Taruna, terus nanti dari tadi hadir Pak Sukro, dari Dr. Media, Notor Channel, ada cobain saja, terus apa lagi saya lupa. Jadi kalau nanti harapan saya dari konten-konten itu bisa memotivasi masyarakat. Jadi, karena apa? Dari pantauan kami selama kami keliling dari Galungdowo sampai Sidologi tadi, masih banyak masyarakat yang belum paham. Coblosan tanggal berapa itu belum tahu. Kan kebacut lah, nampaknya saya perlu kayak itu yang salah penyelenggaranya kan memang. Bagaimana kan makanya hari ini monggo nanti kita saingan bersama. Dan saya mohon maaf dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Hadirin yang kami hormati, tibalah acara yang kita tunggu-tunggu, yakni sosialisasi pencegahan terhadap ujaran kebencian berita hoaks di media sosial pada pemilihan serentak tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Bapak Nurul Muhammad Raja Kodratullah. Namun sebelum kami serahkan kepada beliau, di sini kami sebagai pemandu acara, apabila ada kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Raja bin Persing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Komisioner Panwaslu Kecamatan Wonosalam beserta kesekretariatan dan staf yang hadir pada hari ini dan seluruh peserta sosialisasi. Baik, langsung saja biar tidak terlalu sore waktunya. Sebelum masuk kepada materi, kita ada yang namanya di sini pemanasan. Jadi kita santai mawon untuk materi pada kali ini. Jadi panjenengan pasti sudah tidak asing dengan yang namanya teknologi. Nah, di sini kita ada pertama kuis. Nah, monggo bisa diikuti. Nah, silakan bisa di-scan barcode. Nah, jenengan foto. Nah, saya disambi monggo sambil makan buat apa-apa.
Iya, untuk nama jenengan sesuaikan namanya panjenengan. Kalau untuk nanti stream itu Clever Woman itu bisa diganti dengan nama penggunanya masing-masing, Pak. nah Clever Woman gitu. Ya. Monggo di-scan, monggo langsung masuk mengikuti kuisnya. Scan barcode. Ini bisa scan ini. Bisa kan akses linknya. Untuk akses link bisa di scan barcode. Yang aku tak upload, Pak. Boleh. Tidak bisa. Boleh lagi. Betul. Koneksi. Fotonya bisa sesuai. Ini dari 15. Daftar ada berapa ini? Betul itu harga itu. Masih 16 dulu dari 300. Maksimal 300. Oke, silakan monggo 16 peserta sudah masuk. Kita tunggu yang belum masuk, Pak. Yang belum masuk kita tunggu, monggo. Nanti kita mulai bareng-bareng untuk kuisnya. Gak bisa sekian dulu, Pak. Apa? Berarti sakit kan? Ya, ya. Ini kok. Yang ini jenengan ganti sesuai namanya jenengan sendiri gitu. Oke, kok. Kalau untuk kuin itu, nah jenengan ganti. Barcode. Barcode enggak main ini? Tahu barcode apa? Beli paketan. Oh, nggak pakai. Wah, Yang beli kamera toh barcode. koyo sambat iki. 20 peserta masuk. 21, 22. Iya Mas. Lagu ini. Nah, ini kalau misinformasi itu informasi yang keliru, tetapi orang yang menyebarkannya percaya bahwa itu benar. Nah, itu kira-kira informasi ini ternyata benar, tapi keliru, tapi saya merasa benar lah. Tadi jenengan sudah menjawab kuis-kuis yang sebelumnya, kira-kira ini benar. Ternyata saya share, nah, kok tiba nih ke keliru. Nah, itu termasuk misinformasi. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya disinformasi, informasi yang keliru dan orang yang menyebarkannya tahu itu salah tapi tetap menyebarkannya. Nah, jadi seperti itu. Oh, ini berita kira-kira keliru, menyebabkan satu individu untuk menyebarkan hoax. Nah, misalkan kita tidak suka dengan orang tersebut, kita share saja untuk menjelek-jelekkan suatu individu tersebut. Nah, jadi itu disinformasi. Nah, ini dua-duanya termasuk jenis-jenis hoax. Nah, seperti itu. Jadi harapannya di sini panjenengan semua mengerti bahwasanya kita harus berhati-hati men-share apapun yang ada di media sosial. Jadi media sosial sekarang sangat marak. Apapun yang di-share misalkan dari Facebook, Instagram, Twitter, sampai dengan TikTok yang berbau video, itu kita pasti atau mau share, oh ternyata ada informasi ini sekarang, ada informasi ini sekarang. Biasanya kita share ke kerabat, teman, atau satu circle atau satu tongkrongan yang jenengan. Ternyata ada informasi ini sekarang mengenai pilkada, satu paslon melakukan ini, ternyata yang men-share itu hoax. Nah, seperti itu. Monggo dilanjut.
Jadi pelaku penyebaran informasi palsu apa itu? Palsu betul bahwa emosi kita bisa dimanfaatkan. Nah, mereka bisa menggunakan foto, video lama dengan keterangan yang membuat kita marah atau terkejut, atau gambar dan video yang telah dimanipulasi untuk menghilangkan konteks penting. Nah, ini biasanya informasi-informasi yang penting itu ditindas dengan isu-isu yang baru. Nah, seperti itu. Misalkan kemarin ada informasi misalkan perangkat desa yang melakukan kecurangan ikut kampanye. Ternyata adanya di Jombang ini misalkan ada acara besar-besaran konser. Nah, di-share-lah yang paling banyak konser. Ternyata informasi penting yang seharusnya kita ketahui dan ternyata itu mengandung pelanggaran ditindas dengan buzzer-buzzer yang sudah ada, tertindas dengan konser-konser dan lain-lain. Oh, ternyata tertindas. Nah, akhirnya kita terfokus, oh memang ternyata setelah ini ada konser, tidak fokus dengan informasi yang lalu yang sudah penting itu tadi. Nah, jadi seperti itu. Monggo lanjut. Nah, ini red flag hoax kalau bahasanya sekarang ini. Red flag hoax ada 4. Yang pertama, kurangnya sumber. Kedua, postingan yang memicu emosi. Postingan diunggah lintas platform. Yang terakhir, ada meme kalau bahasa sekarang, atau yang biasa kita ketahui atau jangan ketahui lucu-lucuannya. Nah, seperti itu. Yang pertama, kurangnya sumber. Unggahan yang membuat klaim kuat tapi tidak menyebutkan sumber yang terpercaya. Nah, itu tadi. Kalau dengan tadi kuis menemui apa yang namanya postingan yang mengandung hoax atau tidak, yang akunnya bercentang biru, nah, itu akun resmi, termasuk sumber yang dapat dipercaya. Atau media-media sekarang yang berbau blog, yakni berita-berita kabar Jombang dan lain-lain, nah, CNN, nah seperti itu media-media yang bisa kita pertimbangkan seperti itu. Yang kedua, postingan yang memicu emosi. Orang lebih rentan membagikan informasi palsu saat mereka merasa marah atau kesal. Para penyebar disinformasi yang tadi dijelaskan paham kecenderungan ini, jadi mereka sering membuat konten yang memicu emosi. Jadi seperti itu, lebih pada menyudutkan individu. Sering kita temui bahwasanya banyak konten-konten kreator yang menyudutkan salah satu individu yang lain dengan amarah. Jadi seperti itu. Misalkan paslon I ternyata seperti ini kelakuan paslon I, menimbulkan amarah sehingga yang dapat memicu masyarakat lain atau pelihat ini jadi, oh ternyata seperti ini, terpicu juga amarah para penontonnya. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya, postingan diunggah lintas platform. Nah, ini yang biasanya kita temui dan sering. Penyebar disinformasi sering menyebar unggahan palsu di berbagai platform sosial media. Waspadai tweet yang dibagikan di Instagram, TikTok, dan di Facebook, karena bisa jadi konten aslinya telah disunting atau dihapus atau dihilangkan. Misalkan ada suatu postingan yang di Instagram mengenai hoax dan lain-lain, ternyata di screenshot lah postingan tersebut, dimasukkan ke dalam TikTok, dijadikan video, dikasih lagu atau dikasih backsound si konten kreatornya. Padahal kenyataannya di Instagram ternyata postingan tersebut sudah tidak ada, walaupun sudah tercentang biru. Nah, jadi seperti itu. Ternyata sudah disunting, sudah dihapus, sudah dihilangkan, tapi masih terteruskan. Akhirnya video tersebut dipotong lagi, dimasukkan ke dalam Facebook, dipotong lagi, dijadikan status WA, dipotong lagi, dijadikan status Instagram dan postingan Instagram. Nah, jadi seperti itu.
Selanjutnya ada meme. Meme bisa menghibur tapi seringkali menjadi sumber informasi palsu. Nah, ini sesuatu yang kita anggap lucu kadang bisa juga menimbulkan atau menyebarkan informasi palsu yang kita anggap biasanya oh ini lucu, oh ini bisa dijadikan bahan guyonan, bisa kita share. Mungkin kalau seseorang yang sedang cari followers biasanya oh ini bisa kita share dengan niatan mencari followers. Ternyata yang kita share meme tersebut atau bahan lucuan tersebut ternyata menimbulkan berita hoax. Nah, akhirnya menimbulkan di masyarakat itu keributan dan lain-lain. Makanya selanjutnya, nah ini ciri-ciri misinformasi ada dua, indikasi dari Dewan Pers, indikasi dari Kominfo. Ini informasi tersebar kalau dari Dewan Pers, informasi tersebar menyebabkan kebencian antar kalangan, sumber informasi tidak jelas atau tidak ada yang tahu siapa penulisnya alias anonim. Selanjutnya ada kata-kata provokatif. Yang terakhir biasanya penulisannya berantakan, seperti bahasanya itu tidak baku, bahasa yang biasanya kita kenali dengan bahasa konco. Nah, selanjutnya indikasi kalau dari Kominfo, informasi diberikan bersifat kebencian, kekhawatiran dan permusuhan. Selanjutnya bahasanya cenderung berlebihan dan hiperbola. Biasanya minta diviralkan. Nah, ini ciri-ciri untuk berita hoax, misinformasi. Monggo lanjut next. Nah, ini apa yang kita cek? Nah, apa yang perlu kita cek? Ada dua, pernyataan objektif dan pernyataan subjektif. Nah, ini yang perlu kita cek. Kalau tadi dengan cek kan itu terburu-buru, mungkin ada yang ngeklik dengan firasat. Nah, jadi seperti itu. Akhirnya diklik sesuai selera saja. Nah, ini harus kita cek dengan dua dasaran, yakni pernyataan objektif dan subjektif. Pertama, objektif, berisi fakta yang bisa diverifikasi. Isinya fakta. Contohnya yang bisa dicek kebenarannya adalah nama, terus jabatan, tempat, data, dan informasi faktual. Kalau tadi yang terakhir atau yang ada fotonya Bapak Prabowo itu, nah itu mengenai siapa yang menyatakan. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya pernyataan subjektif atau opini atau berupa kalimat atau yang ditulis biasanya caption, hanya mencerminkan pandangan individu meski belum tentu berdasarkan kebenaran. Pernyataan seperti ini bisa jadi bias dan bergantung pada keyakinan orang tersebut. Nah, jadi untuk berita-berita yang hoax perlu kita sadari bahwasanya kalimat-kalimat atau caption-caption yang dibuat itu yang seperti apa. Nah, lalu siapa yang mengupload? Oh, kenapa orang ini memberikan caption seperti ini? Kira-kira pandangannya orang ini itu seperti apa? Nah, lalu kita benturkan dengan sudut pandang yang dari kita, sudut pandang lain. Nah, baru kita bisa menemukan atau bisa kita cek ini berita hoax atau bukan. Begitupun disandingkan dengan berita-berita atau dari media-media yang dapat dipercaya tentunya. Jadi seperti itu. Monggo dilanjut. Monggo lanjut. Nah, ini manipulasi digital, pemotongan dan penggabungan video yang tidak berkaitan. Nah, jadi
ada satu gambar di situ, contoh gambar mengenai siapa capres tersebut, Pak Ganjar kah atau Pak Prabowo, coba tebak siapa. Nah, itu. Tapi di belakangnya fotonya kerumunan massal. Nah, sing pundi Pak Prabowo, ini Pak Ganjar ya, boten ketinggal. Itu manipulasi digital ini menimbulkan kemarahan tadi, akhirnya menimbulkan emosi dari salah satu pihak. Nah, jadi seperti itu, provokatif sifatnya. Monggo lanjut. Nah, ini manipulasi digital pemotongan pidato. Nah, ini pidato kalau jenengan misalkan sudah paham mengenai misinformasi dan disinformasi itu tadi, jenengan coba lihat videonya yang full version. Kalau biasanya yang ada di TikTok itu dihapus, ada batas maksimal upload menitan biasanya. Jadi beberapa akhirnya dipotong. Nah, itu kalau jenengan lihat biasanya di YouTube atau di yang lain-lain pasti durasinya 1 jam sampai 2 jam lebih. Nah, itu jenengan coba bisa analisa di situ. Oh, ternyata kata-kata sebelumnya dari yang disampaikan Pak Prabowo itu ini. Oh, setelahnya itu ini. Nah, kira-kira informasi apa yang bisa kita ambil untuk kita menganalisa video potongan ini? Benarkah yang disampaikan pendapat atau pernyataan subjektifnya tadi? Nah, seperti itu. Monggo lanjut. Nah, ini konten fabrikasi, pembuatan tweetan palsu. Nah, ini kalau di sini ada background putih, terus atasnya ada foto Pak Ganjar ya, Pak Ganjar, terus sebelahnya dinamai dengan Pak Ganjar Pranowo tentang biru. Nah, kalau di Canva ini sangat mudah sekali dibuat. Nah, jadi seperti itu. Atasnya di crop, terus tengahnya itu diberikan captionnya atau kata-kata yang ingin menyebarkan hoax. Lalu yang atasnya dan bawahnya sendiri hitam-hitam itu dikasih bumbu-bumbu lagi. Setelah itu di-share. Nah, itu konten aplikasi pembuat tweetan palsu. Nah, seperti itu. Monggo lanjut. Nah, ini penggunaan konteks yang salah dengan video lama. Nah, ini video-video yang lama, video-video waktu Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi di era lama tapi dipakai untuk masa sekarang. Nah, jadi seperti itu. Masa sekarang waktu-waktunya Pilpres. Nah, kebetulan Pak Jokowi sedang joget dengan Pak Prabowo di kala dulu. Dan sekarang kebetulan juga Pak Prabowo sedang naik untuk menjabat sebagai calon presiden. Nah, akhirnya dibuatlah video yang lama tersebut, ditambahi bumbu-bumbu yang manis itu, terus sekarang jadilah konten bahwa Pak Jokowi ikut joget dengan Pak Prabowo di masa kampanye, padahal tidak ada. Nah, jadi seperti itu. Itu video lama, penggunaan konteks yang salah. Dilanjut. Nah, ini konten fabrikasi, membuat konten tiruan mencatut media massa. Nah, sama seperti tadi, pokoknya sesuatu yang berupa foto, berupa background yang sangat mudah diedit, itu perlu kita teliti lebih dalam, apalagi background yang sangat mudah, background putih. Nah, itu font-font atau tulisan-tulisan yang mudah ditiru, Arial atau dan lain-lain. Nah, itu. Monggo lanjut. Nah, ini faktor-faktornya. Kenapa hoax mudah menyebar? Nah, ini di kalangan masyarakat ada 2 faktor psikologis
dan adanya ruang gema atau echo chamber di media sosial. Nah ini, kalau di faktor psikologis, paparan terhadap misinformasi meningkatkan kemungkinan orang untuk mempercayainya, ada kemungkinan yang pada akhirnya meningkatkan kemungkinan mereka untuk menyebarkannya. Orang cenderung membagikan misinformasi ketika selaras dengan identitas personal atau norma sosial yang mereka anut. Seringkali juga orang membagikan misinformasi ketika hal itu dianggap baru dan ketika itu menimbulkan emosi yang kuat. Nah ini perlu digarisbawahi mengenai selaras dengan identitas personal atau norma sosial yang mereka anut. Ini sering dibentur-benturkan dengan biasanya kita ras, suku, agama, nah seperti itu. Banyak konten yang misalkan ada salah satu paslon mengunjungi gereja, nah dan yang lain-lain. Itu berita hoax yang biasanya kita temui di media sosial yang dikaitkan dengan ras, suku, dan agama. Nah, itu. Terus selanjutnya, ruang gema mengikat dan mengisolasi seseorang dalam kelompok dengan pandangan serupa. Ketika seseorang telah mempercayai hoax, maka ia akan bertemu dengan komunitas laras, yang mana akan semakin memudahkan penyebaran berita palsu atau yang biasanya kita kenal sekarang itu dengan tim buzzer. Nah, tergantung tim buzzer tersebut, tim buzzer yang bagaimana, apakah tim buzzer yang memang spesifikasi untuk menyebarkan hoax atau menimbulkan keributan di media sosial, atau tim buzzer yang memang buzzer itu dikatakan buzzer baik, menyebarkan konten-konten yang bermanfaat. Nah seperti itu. Jadi seperti itu. Monggo next. Nah ini tim riset Tirto ID. Nah, dengan bantuan aliansi jurnalis independen atau biasa disingkat dengan AJI, mendata hoax-hoax. Nah ini di sini data-datanya mulai dari Juni sampai November 2023. Ini yang Pilpres kemarin nih. Dari 240 artikel, 40 per bulan. Dalam periode tersebut ada 71 artikel terkait pemilu. Untuk Tempo totalnya ada 30 artikel terkait pemilu juga. Nah, itu. Untuk per periode berarti dari masa Juni sampai November itu ada 240, per periodenya ada 71, per bulannya ada 40. Nah, terus Tirto mengidentifikasi capres dan cawapres disebut dalam hoax. Nah, penyebaran format hoax, isu hoax hingga di platform apa tersebut disebarkan. Nah, seperti itu. Monggo next. Nah ini platform penyebaran. Facebook sekarang menjadi platform yang paling banyak ditemukan hoax politik. TikTok ada di posisi ketiga. Nah, kenapa seperti itu? Karena lahirnya Facebook dulu daripada TikTok, dan penggunanya itu lebih merakyat. Jadi kebanyakan itu kalau bahasanya anak muda sekarang atau generasi-generasi yang 2000-an itu Facebook adalah aplikasinya bapak-bapak atau ibu-ibu. Nah, karena memang penggunanya adalah yang kebanyakan adalah bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, kenapa hoax terus bisa menjadi penyebaran media sosial yang paling marak atau Facebook itu paling marak? Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu kita yang ada di sana itu cenderung lebih mudah men-share suatu berita tanpa kita ketahui. Jadi ada suatu berita di-share, ada suatu berita di-share di Facebook. Jadi kalau saya ada masuk di grup yang
isinya orang yang lebih tua dari saya, misalkan berumur 40, 50, 60, itu banyak sekali berita-berita yang di-share, entah itu berita pasti atau berita bukan. Nah, jadi begitu. Nah, tugas daripada kita yang mengerti masalah media sosial, masalah berita hoax adalah menyampaikan hal tersebut. Nah, jadi begitu, membenarkan konten-konten yang hoax, menyampaikan bahwa itu konten hoax. Nah, jadi seperti itu. Monggo next. 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 Nah, ini ciri-ciri red flag hoax. Apa saja ciri-cirinya? Nah, tadi sudah ada red flag ketika adanya gambar. Nah, di belakang ada foto surat suara. Kecurangan apalagi ini? Astagfirullah, sejak kapan Pak Prabowo diputar nomor 3? Nah, kirakan yuk biar suara Pak Prabowo gak pindah ke 3. Nah, ini maksudnya. Ada berapa Pak Prabowo ini nomor 3 kemarin, nah, dipindah menjadi nomor 3. Sangat kelihatan di situ Haji tanya. Nah, jadi foto-foto yang seperti ini, apalagi dibantu dengan di situ ada kotak, nah, bisa dipindahkan. Nah, jadi seperti itu. Ini red flag sangat menimbulkan pemicu emosi masyarakat. Nah, itu. Di sini kalau orang-orang biasanya yang pengguna Facebook banget biasanya itu share. Nah, ternyata Pak Prabowo pindah nomor 3. Satu desa, pertama satu keluarga. Terus matur niku enten rapat RT, Pak Prabowo pindah nomor 3. Rapat tanggilan, matur tanggilan ngerwasani. Pak Prabowo pindah nomor 3. Rapat kecamatan, sak kecamatan akhirnya terdampak isu hoax tersebut. Nah, itu perlu kita hentikan dengan di media sosial. Minimal ketika ada yang men-share atau ada yang tahu, misalkan Pak Prabowo pindah nomor 3, jenengan ngertos saking pundi. Lah niki kita Facebook iki jenengan tingali. Wah, niki hoax Bu. Nah, ini tugas daripada jenengan untuk memberikan edukasi bahwa berita-berita hoax itu seperti ini. Nah, di next. Nah, nanti apakah video di samping adalah hoax perlu diperiksa. Nah, polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Nah, ini yang paling sering kalau kemarin itu trending topik yang di-share oleh masyarakat. Nah, jadi ini adalah termasuk ujaran kebencian terhadap individunya. Nah, seperti itu. Ada buzzer-buzzernya yang tidak suka akhirnya menyudutkan, sehingga masyarakat lain terpicu dengan hashtag atau caption yang dibuat. Oh iya, mosok kate milih pemimpin yang bisa jadi avatar penguasa angin. Akhirnya terpicu. Yang awalnya yakin dengan paslon tersebut ternyata berpindah keyakinan. Ini konten-konten yang termasuk hoax dan menimbulkan ujaran kebencian. Nah, ini apakah video di samping perlu diperiksa? Negara mau baca data itu biasanya rasionalitasnya menjadi terlatih, emosinya menjadi bisa dikelola. Nah, pripun menurut jenengan mengenai ini? Ada Bu Sri Mulyani, beda pilihan boleh tapi baca data, jangan pilih pemimpin yang emosional. Kira-kira ini termasuk berita hoax napa mboten? Kira-kira panjenengan melihat sekilas ini.
melihat captionnya juga hoax gitu, hoax termasuk ujaran kebencian mboten dia. Nah, menimbulkan ujaran kebencian kepada masyarakat yang lain. Bu Sri Mulyani yang ngomong ini masuk adewe enggak apa jenenge enggak manut Bu Sri Mulyani. Padahal sebelumnya ada potongan video yang beliau menjelaskan sesuatu yang tidak kita ketahui, tapi dipotong oleh sang konten kreatornya, diganti itu beda pilihan boleh, tapi bahasa kita jangan pilih pemimpin yang emosional. Nah, kita nggak tahu maksudnya, berhubung sekarang musimnya pemilu, musimnya coblosan, nah akhirnya kita tersudut kepada satu pandangan pemimpin yang emosional, simpen kira-kira sing senengane ngamuk. Nah, itu akhirnya dipas-paskan. Pinter saat ini tiang-tiang ini. Monggo di-share, di-slide. Nah, ini maka pikir di samping perlu diperiksa. Nah, pikirnya itu berkenaan dengan Anies Baswedan memang lebih mudah dimengerti oleh kalangan yang pendidikannya baik. Nah, tentang Anies Baswedan ini kurang jelas, tidak ada videonya, saya tidak semua. Nah, metode verifikasi penulisan fakta. Nah, seperti apa? Mau ke slide. Nah, sumber-sumbernya, sumber fakta harus resmi, valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, misalkan kalau dari institusi itu ada kementerian dan lain-lain, jurnal ilmiah, pendapat ahli, laporan media nasional atau internasional. Itu sumber-sumber yang dapat dipertimbangkan. Oh, ini sumber yang pasti. Nah, monggo di slide. Nah, verifikasi dasar, mengamati detail, memeriksa sumber, mencari secara online. Nah, ini perhatikan detail dari sebuah gambar atau video seperti tanggal, lokasi, bahasa, cuaca, tanda-tanda, logo, dan wajah. Temukan petunjuk manipulasi atau pemalsuan seperti pixelasi, distorsi, ketidaksesuaian, dan ketidakcocokan. Video biasanya diedit. Sekarang ada yang namanya editing video ini AI, atau filter atau dan yang lain-lain. Nah, sekarang saja gambar yang diam atau foto yang diam itu bisa dijadikan bergerak. Nah, bisa dijadikan ngomong. Yang awalnya kita tidak tahu suaranya Jenderal Sudirman, sekarang kita bisa tahu suaranya Jenderal Sudirman seperti apa melalui gambarnya. Begitupun cara ngomongnya juga. Nah, selanjutnya memeriksa sumber yang tadi, tanggal, lokasi, bahasa, cuaca, dan lain-lain, terus mencari secara online. Nah, gunakan alat dan basis data online untuk mencari informasi lebih lanjut tentang sebuah gambar, video seperti reference, image search, terus pencarian kata kunci atau pencarian di media sosial. Kalau di TikTok biasanya itu ada yang namanya kata-kata yang warna biru, kata kunci warna biru. Nah, itu biasanya diklik muncul semua isinya mengenai misalkan memasak nasi goreng ala realitis. Nah, itu ada tanda birunya, itu biasanya diklik, biasanya muncul semuanya video masaknya realitis. Nah, seperti itu termasuk kata kunci. Nah, monggo di slide. Nah, perhatikan konten. Dapatkan keseluruhan cerita, tonton seluruh video, bukan hanya judulnya. Nah, biasanya kita tertipu dengan apa yang namanya judul yang biasanya di bawah ini, ternyata tulisan-tulisan sing penting di bawah tangan. Terus habis itu ke captionnya juga. Nah,
URL palsu, ejaan yang buruk atau tata letak yang aneh dapat menjadi tanda-tanda hoax. Nah, ini gambar-gambar breaking news. Nah, terus selanjutnya putaran kedua Pilpres, Anies, Muhaimin dan lain-lain. Nah, ini diedit sakit di breaking news. Masih ada instansi pemerintahan yang sekelasnya nasional breaking newsnya nonton kan tidak ada. Nah, jadi bisa kita perhatikan melalui gambar saja dengan biasakan melihat konten-konten yang dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintahan, misalkan kalau sekarang KPU pusat, Bawaslu pusat, seperti apa sih desain-desain gambarnya. Nah, terus misalkan ketika ada berita hoax yang mengatasnamakan misalkan pengawas, nah, diteliti lagi desainnya seperti apa, desain gambarnya. Biasanya desain-desain imitasi itu lebih kelihatan daripada desain-desain yang dibuat oleh konten-konten yang sosial medianya instansi pemerintahan dan lain-lain. Monggo slide lanjut. Nah, siapa yang unggah? Nah, termasuk tadi yang centang biru nih, atau siapa yang mengatakan? Nah, seperti itu. Monggo dilihat. Nah, ini alat-alatnya, alat-alat verifikasi dasar. Nah, ini jangan nanti bisa search di Google. Ini kalau mengenai alat, kalau jangan enggak praktek biasanya nggak bisa. Nah, kalau dipraktekkan di sini waktunya nggak cukup, semakin sore. Dengan search sendiri nanti di rumah, tutorial di YouTube atau lain-lain. Nah, jadi ada 4, Google, Bluein, Webback dan lain-lain. Sampai slide lanjut. Slide lanjut. Nah, kata kunci pencarian yang bagus. Nah, spesifik, variasi, lokasi, akronim, kata-kata tipe. Nah, ini kata kunci. Kebakaran, banjir, penembakan, demonstrasi, aksi protes, demonstrasi, nah, dan yang lain-lain. Lanjut. Nah, tips verifikasi gambar. Nah, crop and search hal spesifik seperti objek, logo dan lain-lain. Nah, itu biasanya kalau di TikTok seperti ini ya. Kalau kita download video, kita download gambar, pasti ada watermarknya pojok kiri, atau biasanya kalau video itu kalau kita upload lagi TikToknya muter-muter. Nah, ada video TikTok, terus ada di bawahnya itu pengguna atau penguploadnya. Terus geolokasi, next. Terus geolokasi, next. Latihan, next lawan. Nah, ini next lawan, latihan lawan. Nah, pun terima kasih. Lulus. Alhamdulillah. Oke, mau buat teman-teman. Lumayan 48 menit. Monggo, mungkin ada yang jenengan diskusikan untuk hari ini, atau jenengan tanyakan yang berkaitan dengan berita hoax, konten kreator, buzzer. Berarti untuk golput. Yang kedua, menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga suaranya tidak sah. Mungkin disobek, mungkin dicoblos 2 kali, atau sebagainya. Yang ketiga, untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Jadi tidak serta-merta orang yang dikasih uang itu juga masuk dalam politik uang. Jadi memang paslon sendiri atau di undang-undang sama ini kan
kalau kita sekarang ini mengacu di undang-undang pemilihan ini memang kalau sanksi memang terjadi sungguhan ya, itu lebih berat dibanding pemilihan umum kemarin. Jadi kalau di undang-undang pemilihan undang-undang 6 tahun undang-undang 10 tahun 2016 ini untuk yang dijerat itu tidak hanya calon, orang per orang, pemberi dan penerima juga sama. Jadi kalau melakukan politik uang ya tadi kan kita juga tidak serta-merta itu penindakan. Sumber kita ada namanya temuan itu dari jajaran kita sendiri. Yang kedua ada namanya laporan dari masyarakat. Dari masyarakat yang punya hak pilih di daerah pemilihan setempat. Kalau orang Wonosalam ya harus orang Wonosalam yang melaporkan. Terus pemantau pemilihan yang terverifikasi oleh KPU. Yang ketiga dari peserta sendiri. Jadi tadi tidak serta-merta tadi kita lihat dulu itu memenuhi syarat format formatnya apa tidak. Jadi nanti kita kaji. Jadi semua laporan, semua temuan akan kita perlukan itu nanti sudah memenuhi untuk masuk dalam bisa ditindaklanjuti apa tidak. Jadi laporan-laporan itu atau temuan itu kalau memang ranahnya pidana kita akan teruskan ke Bawaslu Kabupaten Kota. Nanti di Bawaslu Kabupaten Kota itu ditangani di sentra Gakumdu. Jadi tidak hanya di Bawaslu. Jadi ada tiga unsur. Ada Bawaslu, ada unsur dari kepolisian, yang ketiga ada unsur dari kejaksaan. Jadi tadi politik uang itu memang karena sekarang ini kadang-kadang masyarakat sendiri kan kadang-kadang calon kan pinter. Triknya dewe-dewe lah, mungkin dengan saya paham. Tidak serta-merta bentuknya uang tidak, mungkin bentuk nopo, sembako, bentuk kan itu uang atau materi lainnya. Terus yang dijerat orang per orang, pemberi juga sama dengan penerima juga sama. Tapi tadi saya kali lagi tidak serta-merta semua pemberian dalam uang atau materi lainnya itu dalam politik uang. Ada 3 kategori tadi. Untuk tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga suaranya tidak sah. Yang ketiga untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Makanya nanti kita tetap tadi dengan adanya acara-acara seperti ini adalah bentuk pencegahan kita. Karena apa? Karena dalam hukum tidak ada istilahnya tidak tahu. Kejerat ya kejerat. Nah, kalau putusnya malah tidak bisa. Jadi dari tadi pencegahan kita tadi ya ada politik uang, politik sara, terus ada pencegahan ujaran kebencian, ada politik berita hoax dan sebagainya tadi. Jadi tadi ada dari kami jajaran Bawaslu itu mengedepankan pencegahan. Kalau dicegah nggak kena ya diawasi dibreset ya ditindak. Dari puncak dari kerja kita adalah penindakan. Tetapi bagaimana kita di Wonosalam ini minimal apa yang kita lakukan di Pileg Pilpres kemarin tidak ada dugaan pidana pemilu ataupun sengketa tidak ada. Ya, alhamdulillah walaupun kita kemarin itu di PHPU itu disebut beberapa kali, tetapi di Wonosalam alhamdulillah tidak sampai terjadi. Pidana juga sama. Dibanding 2019 yang saya mengalami sendiri, walaupun masih dugaan, pan masih ada turu lah. Terus isu-isu media wis teko, wis diceluk nang Bawaslu, diceluk nang Polres, iki man piye kok iso ngene dan sebagainya. Karena apa? Di pidana sendiri tadi rangkaiannya panjang, rangkaiannya panjang. Bagaimana? Makanya kita bagaimana di tingkat kecamatan itu di Wonosalam melakukan pencegahan itu. Yang pertama koordinasi dengan stakeholder yang ada di Kecamatan Wonosalam, termasuk dengan yang tokoh-tokoh berpengaruh di masyarakat. Terus sosialisasi, terus surat-surat himbauan. Kalau ada kegiatan sekecil apapun yang memang mengumpulkan massa di masa kampanye seperti hari ini, tadi kayaknya ada muslimatan. Bagaimana kita sebelum acara kita melakukan koordinasi dengan pengurusnya, dengan panitia pelaksana yang ada di lapangan. Bagaimana kegiatan itu tidak menjadikan ladang kampanye bagi salah satu paslon. Karena
Karena apa? Karena kampanye sendiri ini harus ada STTPK-nya, surat tanda terima pemberitahuan kampanye. Tidak serta-merta kampanye moro-moro ujuk-ujuk kampanye, tidak. Harus ada surat pemberitahuannya. Surat pemberitahuan ini disampaikan ke Polres nanti tembusannya ke Bawaslu ke kita. Jadi kita tahu besok ada kampanye di mana. Biasanya jam-jam segini, jam-jam rawan sampai nanti hari sampai STTPK itu turun jam 2 malam. Maka bagaimana kita juga di Bawaslu di tingkatan Panwas juga jam-jam yang ini penting STTPK ono gak meni ada dolit gitu kan. Kuatir ada kampanye. Kenapa? Kalau memang ada kegiatan kampanye kita tidak tahu, terus ada hal-hal yang tidak diinginkan, Panwas ini pasti itu kembali ke Panwasnya. Panwasnya kembali ke Panwasnya. Jadi harapan kami tadi disampaikan Pak Sofwan, disampaikan Mas Yazi, tadi Mas Raja, jenengan juga bisa melakukan pengawasan partisipatif. Minimal tadi ngiling politik uang gak lewong karena seperti ini. Gerakannya juga lebih panjang, 36 bulan sampai 76 bulan dengan denda 36 juta. Kalau memang tadi, tapi tidak tadi, politik uang mungkin dengan nanti bisa browsing seperti apa. Tadi ada 3 unsur tadi, harus memenuhi 3 unsur. Syarat formilnya, syarat materialnya, sopo sing kei, sopo sing rimo, jam piro, endi, bukti juga harus jelas. Kak, nakono Pak, nakono endi, terus sing kei sopo, sing rimo sopo. 2019 ada, Pak di sana ada pembagian sembako, kita cek ada, Pak di jalan ada pembagian sembako, ada jarak ulot, kita hari jarak kosong, beras. Hanya di saya harap dengan sebagai tokoh di masyarakat tadi minimal acara-acara seperti ini, sosialisasi, dengan punya komunitas masing-masing, IW punya komunitas Kalidata Wonosalam dengan kontennya, Notorejo dengan kontennya, terus Karang Taruna dengan anggotanya, terus teman-teman Genji ini mungkin dengan circle-circle-nya. Cara apa tadi? Kalau kami memang menyadari kami tidak mampu kalau harus mengawasi dari ujung ke ujung. Kalau saya disuruh milih pengawasan itu kan sama di tekok dalam doanya dulu di meniwono salam nang Jombang sret bisa jam teko. Tekok pengajaran nang kono sak jam kuwi apalagi main kono nang kerto. Wis nang mulai metu dibiayai sama itu balik munggah kastoban. Seperti itu nggih. Ono salam ini bener 9 desa. Dibandingkan Sumombito 21 desa. Tetapi secara wilayah Pak Sofwan pernah di Sumombito. Kalau Sumombito ya, antara desa satu dengan desa lainnya dekat lah. Kalau kita tekok dari sekarang ada hubungan. Kemarin kampanye dari Sumberjo ke Pangkungan lari ke pakai Benowo. Baliknya Pangkungan meneh lho. Oh Kak, kowe iki gawe jadwal sopo? Aku gak engklek ngawasi ya engklek. Pikir cedek. Sumberjo nang Pangkungan nang Benowo nang Sumberjo nang Benowo, balik nang Pangkungan meneh. Ya sing jadwal iki ya sopo. Nah, tadi makanya nih dengan adanya sosial seperti ini saya mau berharap jenengan bisa ikut berperan serta di pengawasan partisipatif. Terus kalau memang ada tetangganya memang tidak tahu tanggapinya coblosan, tanggapinya coblosan 7 bulan gitu. November, pinten apa? Karena apa? Kemarin kita dari ujung ini sebagai masih belum tahu. Tadi saya WA teman-teman dari PTK nggak ada yang hadir, nggak tahu. Tadi apa saya tadi mungkin forum-forum seperti ini mungkin penting bagi penegakan hukum. Karena apa? Kita kemarin di pemilu itu kita 86,86 di tingkat partisipasi masyarakat dengan 100 TPS. Kan TPS-nya kemarin ada deket. Sekarang ini kita dimampatkan menjadi 55 TPS. Mau tidak mau jumlah muatan dalam satu TPS kurang lebih maksimal 600. Mau tidak mau orang ini agak jauh dengan rumahnya TPS. PR besar bagi kita bagaimana partisipasi yang 80 sekian tadi bisa terulang.
Karena kemarin kita juga uang aku ngaku saya ini bisa ngobrol saya dah. Karena apa? Satu suara pun itu kalau sampai sidang sengketa di MK, wes gelut ini. Hilang satu suara pun ya, pasti digoleki. Hilangin nanti. Kapan hari itu kita di daerah itu iki loro ta siji ta loro. Wah iki masih asik kan dari suruhan ternyata masih di telepon MK. Masih foto loro ta siji. Fotonya geblek. Itu kan dengar dua, tapi secara terfoto itu kelihatannya satu. Tebel. Berarti kan satu kan jejer di dua. Itu tebel. Terus ada lagi, makanya nanti kan namanya apa? Foto yang dikirim ke MK dengan foto yang 8 tidak sama. Seharusnya yang dikirimkan itu DPRI, yang dikirim DPR kan provinsi. Wes aku panas saya deh, lo saya rolas ini, nanti. Makanya nanti gini, harapan saya dengan tadi minimal mensosialisasikan pencegahan tadi. Jadi jangan sampai terjadi. Kalau memang terjadi ya mau nggak mau ya harus ada tindak lanjutnya. Tetapi minimal dari jenengan bisa jenengan sampaikan kalau politik uang itu begini. Nanti kalau melakukan ada sanksinya begini. Kapan hari tanggal berapa? 19 kalau nggak salah. Kita sudah masang banner sosialisasi di setiap desa itu 2. Ada pencegahan politik uang yang sama pengawasan kampanye. Di setiap desa 2. Di Sumberjo itu ada di Balai Dusun Batan dan di Balai Desa, di Pangkungan di Balai Desa dan di Adosari, di Karangwulung itu di Gondang sama di Karangwulung, Wonosalam di depan kecamatan ini, Samberjo itu di Pertigaan Jahe, jarak di sampingnya musola jarak Kerajaan sama di Pertigaan jarak Tegal, Wonomerto di Ganten, Pertigaan Ganten, cuma garis bawahnya cuma satu, adanya ke Tower Baru itu, Pelumpung kalau nggak salah. Kemarin punya casing salah satu nggak tahu kemana. Itu ada politik uang, dendanya berapa, penjaranya berapa. Jadi tadi terima kasih dari jenengan. Sekali lagi monggo nanti jenengan ikut memviralkan pencegahan politik uang, politisasi sara, pencegahan ujaran kebencian di tahap. Nanti minimal ada lewat dari kami. Kami akan undang nanti biasanya kami sebelum pemilihan itu ada namanya doa bersama, kerjasama bareng antara Panwas dengan PPK dan stakeholder ada di Kecamatan Wonosalam. Minimal berdoa bagaimana pemilihan di Wonosalam ini bisa berjalan lancar, penyelenggaranya selamat, terus masyarakatnya tetap adem. Beda pilihan itu biasa, terus beda pendapat juga biasa, tapi beda pendapatan ini biasanya nggak biasa. Itu tambahan saya, itu tambahan. Sampun jelas atau pas? Apa jelas? Kelas. Jadi nanti hashtagnya masuk Kecamatan Wonosalam ya. Monggo nanti kami lihat secara materi bagaimana, terus secara viewernya bagaimana. Nanti kalau semakin banyak semakin bagus lah. Istilahnya kita bukan kompetisi yang minimal nanti yang paling bagus dari yang bagus dan ada yang lebih baik. Ini dari saya, Profesor Muhammad Indi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu materi.